Shalom saudara-saudara. Sore hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Kita akan satukan hati kita satukan roh kita. Kita mau naikkan syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Meskipun dengan suasana yang berbeda, tapi tetap percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita satukan hati dan roh kita. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan indah sore hari ini. Kami percaya Engkau ada ya Tuhan bersama kami dimanapun kami ada Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan terus menyertai kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ini persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini pujian syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Sebab kami tahu Tuhan, jika kami saat ini boleh ada, jika saat ini kami Tuhan boleh mendekat kepadamu, itu semuanya karena anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Engkau berikan Tuhan, pengorbanan yang sempurna ya Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada ya Yesus, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. besar Kita angkat tangan kita, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih Allah yang maha besar. Buat anugerah keselamatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami Aku ada, aku tahu ku tak dapat berbuat apa. Sia-sia dalam aku berjalan sendiri tak bersamamu dan dapati aku hanya sia-sia.
pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus. Sebab kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Amin. Sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Telah milik kami, membebaskan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur itu ya Bapa. Ya, Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, bela kami senantiasa hidup, tetap syukur di hadapan-Mu Tuhan. ya. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Haleluya.
Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, yang akan senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok dalam kehidupan kita. Sebab itu nantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Sebab anak Allah Yesus namanya yang telah mati di salib dan telah bangkit menang dalam kehidupan kita. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus hidupku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus hidupku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus hidupku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Ada hari esok. Amin. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan dengan iman, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidup kita berarti karena Yesus hidup. Amin. Silakan duduk
untuk saudara-saudara. Kita berharga karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita mau hidup sepenuhnya untuk Dia. Bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku
hambamu. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas semua yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami tak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Kami mau menghargai setiap apa yang Kau lakukan dalam hidup kami, setiap kemurahan yang Kau berikan selama hari kami, hari demi hari kami Tuhan. Tuhan, sekarang saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk mendengar, mengerti Tuhan apa yang Kau ingin katakan dalam hati kami, apa yang ingin Kau lakukan melalui hidup kami. Tuhan, kami mau terima dan kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Sore hari ini kita memperingati hari yang begitu besar yang telah mengubah dunia ini. Sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, itulah kematian Yesus Kristus di atas Golgota. Sore ini kita akan meriksa firman Tuhan yang saya beri judul Yesus berkat terbesar. Ya kalau namanya berkat, itu pasti semua orang suka. Ya, dan rasanya tidak ada orang yang tidak kepingin diberkati. Namun ada banyak orang yang sudah salah. Gitu. Ya, orang Kristen terutama yang salah, yang menempatkan berkat atau mengartikan berkat itu sebagai sesuatu yang jasmani gitu. Ya, kalau didengar kata berkat itu kan rasanya wah itu duit berlimpah. Ya, dan semua dalam keadaan yang baik. Namun sore ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah berkat yang terbesar. Yang melebihi semua berkat-berkat yang lain. Memang hidup yang enak, ya, duit berlimpah itu memang berkat Tuhan. Tetapi Yesus Kristus itu adalah berkat yang terbesar. Di dalam Dia ada segala apa yang kita butuhkan. Kita baca dulu. Dari Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Ada orang yang menjadi Kristen itu karena butuh pertolongan Tuhan. Ya, ada yang butuh kesembuhan, ada yang karena terlilit hutang, ya, sehingga dia butuh duit. Gitu. Dan tidak salah kalau dia datang kepada Tuhan, ya dia jadi orang percaya, tidak salah gitu. Asal dia tidak berhenti sampai di situ. Ya daripada cari ke tempat yang lain, ya ke dukun misalnya. Wah itu lebih tersesat ya. Ya tapi kalau kita datang kepada Tuhan membutuhkan pertolongan, itu sesuatu yang saya kira itu positif. Tetapi jangan sampai kita berhenti sampai di situ. Ya, seiring jalannya waktu, ya kita harus segera beralih. Ya, kalau dulu mencari pertolongannya yang sering dianalogikan mencari tangannya Tuhan, ya, mencari tangannya Tuhan. Tapi sekarang mulai mencari Tuhannya, mencari pribadinya, mencari pribadi dari Tuhan itu. Ya karena memang mungkin Tuhan memakai ya cara itu, cara dia kepepet hutang, sakit misalnya. Ya, mungkin Tuhan pakai cara itu untuk membuat dia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya maka dia tuh tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi dia harus beralih. Sekarang bukan mencari lagi pertolongannya, tapi mencari pribadi Tuhan. Ya, mencari Tuhan sendiri. Karena dengan mencari Tuhan, menemukan Tuhan secara pribadi,
dia telah mendapatkan segala yang ada di dalam dia. Ya, tadi ayat tadi mengatakan bahwa kalau dia tidak menyayangkan anaknya, ya Allah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus, diserahkannya untuk kita. Bagaimana mungkin katanya, dia tidak mengorbankan yang lain. Artinya kalau yang terbesar, ini anak itu kan terbesar. Ya saya yakin bahwa kita semua orang tua, ya bahkan mungkin yang belum jadi orang tua pasti merasakan itu. Ya bahwa anak itu adalah sesuatu yang paling istimewa dalam hidup kita. Anak itu adalah satu pribadi yang begitu luar biasa. Ya kita rela berkorban untuk anak, korban apapun. Ya bahkan ibu itu rela berkorban nyawanya untuk melahirkan anaknya. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus itu diberikan kepada dunia ini anak tentunya yang terbesar, yang paling istimewa bagi Bapa itu. Kalau Yesus diberikan, masakan yang lain tidak. Gitu. Ya, masakan yang lain tidak diberikan. Pasti Tuhan itu akan memberikan yang lain. Itu sebabnya saya beri judul tadi, Yesus itu berkat yang terbesar. Nah, karena kalau kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan segalanya yang ada di dalam Dia. Ya, kita mendapatkan semuanya. Nah, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia menjadi jawaban bagi semua kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita itu banyak. Ya, kebutuhan untuk hidup sehari-hari, yaitu yang kita butuhkan ya untuk hidup dalam dunia ini. Kita butuh makan, butuh kesehatan, butuh macam-macam. Tapi juga kebutuhan secara rohani. Ya, kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh dunia ini. Itu Kristus. Jadi Kristus itu menjadi jawaban bagi semua kebutuhan kita. Dan Yesus diberikan kepada kita oleh Bapa itu. Sebagai pemberian yang indah, ya bukan kalau kita melihat atau kita sering tahu waktu ulang tahun misalnya ada orang kasih kado. Itu pasti bungkusnya indah, bungkusnya bagus, ya bungkusnya dikasih pita. Tapi Yesus tidak, ya ketika dia diberikan kepada kita bukan dalam kertas kado yang indah, tapi dia dalam bentuk berdarah-darah. Itulah salib. Yang menjadi kehinaan katanya bagi dunia. Tidak ada orang senang dengan salib itu. Tidak ada. Ya kalau kita sekarang orang pakai kalung salib itu kan diperindah gitu. Tapi sesungguhnya salib itu adalah benda yang sangat dihindari. Ya sangat mengerikan. Tapi itulah karunia Allah. Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan dalam suasana yang nyaman, ya lahirnya aja di kandang. Ya, bahkan dia mati, dia ditinggalkan bapaknya. Itulah pemberian yang terindah yang Allah berikan kepada manusia. Dan percayalah bahwa di bawah dalam salib ini, ya seperti saya katakan tadi, Yesus itu pemberian terbesar. Di dalam salib itu ada semua berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita. Ada semua kebutuhan kita di dalamnya. Semua kebutuhan kita baik jasmani dan rohani ada di dalam Yesus Kristus. Tadi dikatakan dia juga mengaruniakan segala sesuatu yang bersama-sama dengan dia. Apa segala sesuatu itu? Ya kalau pemberian terbesar itu sudah diberikan, maka segala sesuatu yang lain juga akan diberikan kepada kita. Apa segala sesuatu itu? Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan. Ya kita tahu dari Alkitab ya bagaimana manusia itu telah kehilangan hidupnya. Ketika di Taman Eden mereka melanggar perintah Allah. Mereka jatuh dalam dosa. Waktu itu mereka harus terpisah dari Allah. Dan itulah kebinasaan. Ya kebinasaan itu jangan kita gambarkan, oh orang itu masuk neraka tapi terpisah dari Allah. Itulah kebinasaan. Itu akibat dosa.
Dosa yang dibuat oleh nenek moyang kita dan dosa itu juga kita buat. Ya karena kita adalah keturunannya, ya kita juga punya kecenderungan untuk berdosa. Ya tanpa diajarin kita sudah pintar berdosa. Ya karena memang sudah ada benih-benih dosa dalam hidup kita, ada kerusakan akibat dosa itu kita warisi dari nenek moyang kita. Dan karena dosa inilah maka kita terpisah dari Allah. Dan itulah kebinasaan. Itu sebabnya mengapa keselamatan itu menjadi kebutuhan rohani yang paling utama bagi manusia. Ya manusia butuh Allah untuk mengalami keselamatan itu. Allah bersedia memberikannya itu di dalam Yesus Kristus. Ada banyak tawaran keselamatan itu ya dari pihak yang lain, ya dari dunia. Kita melihat ada banyak keselamatan yang ditawarkan lewat agama, lewat perbuatan baik. Keselamatan yang ditawarkan kepada manusia itu ada tuntutan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus berbuat baik, harus beribadah. Ya harus memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu baru selamat. Ya baru selamat. Kalau tidak memenuhi tuntutan itu, kita gagal memenuhi tuntutan atau syarat keselamatan itu, maka gagallah juga keselamatan itu. Sehingga apa yang ditawarkan oleh pihak lain, oleh dunia ini, keselamatan itu keselamatan yang bersyarat, yang tentunya belum pasti selamat. Ya kalau saya memenuhi syaratnya ya saya selamat gitu. Tapi kalau enggak, gagallah saya. Ya karena keselamatan yang ditawarkan oleh yang lain ini adalah keselamatan yang tergantung dari usaha kita. Harus begini dan saya mesti lakukan itu. Ya jadi tergantung kepada kita. Keselamatan itu bukan sebagai karunia anugerah. Namun Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Itu apa? Dia memberikan keselamatan itu kepada kita lewat kematiannya di atas Golgota. Ya, dan keselamatan itu dari pembacaan, kalau kita baca terus ayat Roma 8 tadi ayat 34 kita menemukan di situ ayat 32 ada pembenaran, di situ ada pembelaan Tuhan, ya ada kemenangan-kemenangan yang akan berikan. Itu paket keselamatan. Dan itu diberikan kepada kita. Ya Kristus menjadi jawaban bagi keselamatan kita. Dengan cara apa? Mati menggantikan kedudukan kita sebagai orang yang berdosa, yang harus dihukum, dan Yesuslah yang menggantikan itu. Ya Kristus yang menggantikan kedudukan kita. Sebagai orang yang harusnya dihukum, dia yang menanggung hukuman itu. Lalu keselamatan itu diberikan tanpa syarat. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Hanya dengan beriman kepada korban Yesus Kristus. Keselamatan dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita percaya, keselamatan itu sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena tidak tergantung dari usaha kita. Kalau kita yang berusaha, 99, sekian persen gagal. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan berdosa. Ya, sehingga tidak mungkin kita memenuhi semua syarat keselamatan itu dengan sempurna. Karena keterbatasan kita sebagai orang berdosa. Kita tidak punya daya untuk melakukan firman tuntutan itu dengan sempurna. Itu sebabnya keselamatan dari pihak luar yang ditawarkan kepada manusia tidak menjamin keselamatan itu. Ya, bisa saja gagal, tetapi keselamatan yang Yesus tawarkan kepada kita lewat pengorbanannya di atas Golgota adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena tidak tergantung dari jasa kita. Tidak tergantung dari usaha kita, tapi benar-benar adalah kasih karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Hanya kita menerimanya dengan percaya.
Itu yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa kita perlu bersyukur. Kita tidak perlu cari selamat itu lagi. Ketika kita menemukan Yesus, kita percaya kepada Yesus. Keselamatan itu sudah diberikan, dijamin oleh kematian Yesus Kristus. Kita tidak perlu cari selamat lagi. Jadi kalau kita sekarang rajin ke gereja, kita melayani, ya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan untuk cari selamat. Tidak, karena kita sudah miliki gitu. Buat apa dicari lagi? Tapi semua perbuatan bakti kita, perbuatan baik kita, dan semua pelayanan kita, itu semata-mata hanya dari hati yang rindu untuk membalas kebaikan Tuhan itu, untuk anugerah Allah itu. Itu sebagai ungkapan syukur kita, sukacita kita kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kepadanya dan lakukanlah bagian kita. Apa? Berbuat baik, taat, beribadah. Itu bagian kita. Itu yang pertama. Ya, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang Allah berikan. Kalau kita menerima Yesus, otomatis kita menerima keselamatan itu. Yang kedua adalah damai dan rasa aman. Ada orang berpikir begini atau orang mengatakan gini, kalau hidupnya itu susah, ya hidupnya itu banyak masalah, hidupnya itu ribet, bagaimana bisa damai? Ya kelihatannya benar gitu. Tapi sesungguhnya damai sejahtera itu hilang bukan karena masalah yang sedang kita hadapi, ya bukan masalah yang sedang kita pergumulkan lalu kita kehilangan damai sejahtera. Ya karena ternyata ada orang-orang yang hidupnya nggak nyaman gitu, hidupnya penuh masalah tapi kok damai. Damai gitu. Kalau kita baca di buletin atau majalah-majalah tentang gereja-gereja yang teraniaya di daerah-daerah yang keras gitu. Ya, orang-orang Kristen di sana teraniaya. Tentunya enggak enak. Ya, katanya ada orang yang mau membeli sesuatu ke toko gitu. Ke toko ditanya, kamu Kristen? Iya, enggak usah beli di sini. Itu di luar negeri sana. Ya, mereka enggak boleh berdagang gitu. Enggak boleh membeli. Tapi mereka masih bersuka cita gitu. Orang-orang di daratan Cina yang begitu ketat. Kristen ditekan di situ. Mereka tetap bersuka cita. Artinya apa? Bahwa damai sejahtera, sukacita itu tidak tergantung dari masalah yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena damai sejahtera itu hilang karena dosa. Itu yang dialami oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya ketika mereka hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, mereka begitu baik hubungannya dengan Tuhan itu. Mereka dalam sukacita, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, saat itulah mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka mulai diliputi rasa takut, mereka mulai diliputi dengan kekhawatiran. Dan akhirnya mereka harus terkeluar dari semua yang Allah sediakan di Eden. Mereka harus keluar dari situ dan mereka kehilangan jalan ke sana. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kehilangan damai sejahtera itu karena rusaknya hubungan kita dengan Allah. Itu penyebab utamanya. Jadi ketika hubungan kita dengan Bapa itu rusak, hilanglah damai sejahtera. Sekalipun mungkin tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah, tapi kok hati saya tidak enak ya. Banyak kan gitu. Hidupnya nyaman-nyaman, enak-enak semua. Ya semua tersedia, tapi kok hidupnya tidak sejahtera. Lalu apa akhirnya mereka cari sejahtera itu dengan berfoya-foya. Mereka cari damai sejahtera itu dengan cara-cara yang berdosa.
hanya untuk menemukan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu yang dicari oleh manusia. Hari-hari ini kita ada dalam suasana yang dunia, ya khususnya dunia atau secara khusus kita yang ada di Keraksan, yang ada di Indonesia ini. Ya sudah kehilangan apa yang namanya damai, mereka takut. Ya memang ada orang-orang yang cukup berani gitu, tidak masalah gitu. Ya itu lain, tetapi pada umumnya orang-orang dunia ini mengalami kekacauan, keresahan, ya, banyak dana yang keluar ya untuk memerangi apa yang namanya virus ini. Katakanlah dunia ini sudah kehilangan damai sejahtera, orang-orang jadi takut, resah, gelisah, rasa aman itu sudah hilang. Mau keluar rumah juga pulang nanti rasanya gimana gitu, pegang apa. Ya kadang-kadang saya pegang pintu itu rasanya kok enggak enak ya, padahal ini di rumah sendiri. Ya bayangin kok keluar gitu. Kita diliputi ketakutan, jangan-jangan ya karena musuhnya enggak kelihatan kan ini. Kalau kelihatan gitu kita sudah bisa bunuh dia, tapi enggak kelihatan. Sehingga kita diliputi kekhawatiran, dengan kekhawatiran. Sehingga damai sejahtera itu akhirnya menjadi dambaan gitu, menjadi keinginan kita supaya mengalami damai. Ya, damai sejahtera dicari. Ya, dicari. Dengan apa? Dengan hiburan. Ya katanya saya tidak tahu apakah itu benar. Ya, apa kebutuhan hari-hari ini apa? Internet katanya. Karena tidak bisa keluar kan, akhirnya lewat apa cari sesuatu di internet, cari hiburan di situ sampai katanya mulai lemot karena semua orang di rumah pasti pegang gadget. Hiburannya cuma itu. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Belum tentu. Dan malah baca berita-berita itu jadi takut. Ya, jadi terpikir lagi. Jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Benar-benar damai sejahtera itu mulai hilang. Gitu. Dan usaha-usaha manusia yang lain akan gagal. Untuk mencari damai sejahtera itu lewat hiburan, lewat kesenangan dunia. Atau ada orang malah yang mungkin mengisolasi diri dari dunia ini. Mereka meditasi dan sebagainya hanya untuk mencari damai sejahtera. Bisakah itu kita menemukan damai sejahtera? Belum tentu. Nah, apa yang disediakan dunia ini? Damai sejahtera yang diberikan dunia ini itu dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi, oleh sarana juga. Ya sehingga tidak dijamin 100% berhasil. Ya kalau sarananya untuk damai sejahtera itu enggak ada ya hilang. Ya misalnya gadget ini kan jadi sarana yang sekarang didambakan gitu. Coba hilang. Oh kita goblok, kita enggak karuan gimana ini kepikiran. Ya karena yang dibutuhkan itu hiburan yang dibutuhkan lenyap sama sekali. Apa yang disediakan dunia ini pakai sarana gitu. Ya, kalau sarananya enggak ada ya enggak ada. Ya, tapi Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan damai sejahtera itu. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Artinya bukan damai yang diberikan dunia, tapi yang Allah berikan itulah damai yang dari Yesus sendiri. Ya, perhatikan tuh, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku berikan kepadamu. Artinya sumbernya dari Yesus. Karena dia adalah damai sejahtera kita. Dia adalah damai sejahtera kita. Artinya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita.
Damai sejahtera harusnya ada dalam hati kita. Nah, kalau tidak ada damai berarti ada masalah. Gitu. Ada masalah. Nah, masalah hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus. Itu pasti. Karena dosa tadi telah menghilangkan damai sejahtera. Tapi kalau kita melihara hubungan kita dengan Yesus Kristus, damai sejahtera itu akan memenuhi hati kita. Ya, damai sejahteraku kata tadi tidak seperti apa yang diberikan dunia. Tadi saya mengatakan dunia memberikan damai itu lewat sarana. Lewat duit, lewat gadget, lewat keadaan yang nyaman. Ya, tapi sejahteraku itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Artinya walaupun tanpa sarana. Tadi contohnya orang-orang Kristen yang teraniaya. Ya, mereka tetap setia, mereka tetap damai sejahtera. Sekalipun secara fisik, mereka menderita. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sesungguhnya adalah terjadi ketika kita berdamai dengan Bapa itu. Sebagai sumber sukacita, sebagai sumber damai sejahtera. Dan itu dikerjakan Yesus di atas salibnya. Ya, di atas salibnya dia perdamaikan kita dengan Bapa itu. Perseteruan antara Bapa dengan manusia. Rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah itu telah menghilangkan damai sejahtera. Kita kehilangan damai itu. Tetapi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia menyerahkan nyawanya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Ketika kita berdamai dengan Bapa demi percaya kepada Yesus Kristus. Kita berdamai dengan Bapa dengan sendirinya dari sumber damai sejahtera itu mengalir dalam hati kita. Harusnya semua orang percaya kepada Yesus dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu sebabnya Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, dalam suka dan duka ucapkanlah syukur. Ada banyak ayat itu yang kelihatannya tidak masuk akal. Bagaimana sih kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Oke, kalau baik kita bisa bersyukur. Kalau buruk gimana? Masa kita bisa bersukacita? Rasanya nggak bisa. Itu dunia. Karena dunia pakai sarana, pakai keadaan yang enak. Tapi Yesus Kristus dengan damai sejahteranya. Dia telah mendamaikan kita dengan Bapa. Dan sebagai sumber dari damai sejahtera itu akan mengalirkan damainya dalam hati kita. Kalau tidak ada damai dalam hati kita, ada masalah. Periksa diri. Supaya kita mengalami damai sejahtera dari Allah itu. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika Tuhan mengatakan mengaruniakan segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Kalau tadi yang pertama kita menemukan itu keselamatan. Yang merupakan kebutuhan utama. Dan itu dikerjakan Yesus di atas salibnya. Yang kedua tadi kita menemukan damai sejahtera. Itu yang Allah karuniakan. Dan itu juga dikerjakan Yesus di atas Golgota. Untuk mendamaikan kita dengan sumber damai sejahtera itu. Yang ketiga adalah kebutuhan jasmani. Ya, kebutuhan jasmani. Itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, penderitaan manusia dalam dunia ini diawali oleh dosa tadi. Sebelum berdosa manusia itu di Taman Eden itu tadi saya katakan tidak ada masalah di situ. Ya, semuanya damai sejahtera, tidak ada masalah. Ya, dia kalau mau makan tinggal ngambil. Ya, mereka harus bekerja, kerjanya juga tidak berat kan. Cuma memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan. Tapi ketika berdosa, kitab Kejadian menceritakan peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Manusia harus dihukum. Perempuan katanya bersusah payah ketika mengandung dan melahirkan. Laki-laki harus bekerja dengan berpeluh untuk mendapatkan rezekimu katanya. Dan itu terus berlangsung sampai mati. Walaupun kerja keras, maka yang tumbuh di situ adalah onak duri katanya. Jadi sudah kerja keras, yang dihasilkan duri, semak duri. Wah, ini kan menggambarkan bagaimana susahnya hidup manusia ketika berdosa. Sudah kerja keras,
keluarnya semak duri. Itu gambaran kehidupannya begitu susah. Itulah keadaan yang dialami karena dosa. Nah, tapi kita kita hidup dalam dunia ini, kita ngalami itu. Tidak ada orang yang tidak susah harus bekerja, tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan rezekinya. Ya kecuali yang dapat warisan gitu. Ya, yang warisannya banyak, itu pengecualian. Itu hanya bisa dihitung dengan jari. Tapi pada umumnya semua orang harus bersusah payah bekerja untuk menafkahi hidupnya, menafkahi keluarganya. Dan kebutuhan manusia yang utama itu kan hanya beberapa saja gitu. Ya, kebutuhan utamanya itu sandang, pangan, ya, kesehatan, tempat tinggal, itu kebutuhan utama. Ya, kebutuhan utama yang lain itu kebutuhan yang sekunder gitu. Ya, televisi, mobil, sepeda motor, itu semua yang sekunder. Yang utama itu sandang pangan, ya pakaian, makan minum, itu yang Tuhan ajarkan dalam Matius 6. Ya, tambahlah dengan kesehatan, ya, terutama pada hari-hari ini di mana kita sedang diserang dunia ini oleh virus itu. Kita butuh kesehatan, kita butuh tempat tinggal. Nah, dunia mencoba untuk menyediakan itu. Ya, tetapi ternyata gagal kan. Ayo sekarang teknik pertanian itu sudah luar biasa maju. Kalau dulu orang nanam itu nunggu hujan di Indonesia itu ya, ada hujan, ada musim tanam, ada musim panen. Kalau musim hujan mereka nanam, panennya cuma setahun 2 kali kalau tidak salah. Sekarang bisa dengan teknik pertanian, tidak tergantung dengan musim. Ya, bisa kapan saja panen, bisa diatur. Tapi buktinya apa? Kelaparan masih terjadi. Ya mungkin di sini kita tidak merasakan itu. Tapi kalau kita baca ya, di Afrika, bahkan di Timur, ya di Timur sekali di Kupang, itu ada banyak kelaparan yang mereka terjadi di pedalaman sana. Banyak kelaparan terjadi. Loh aneh kan? Padahal pertanian maju, bukan cuma beras, ya, tapi buah-buahan itu bisa direkayasa sehingga menghasilkan hasil yang berlimpah. Tapi nyatanya banyak kelaparan. Di bidang medis, ini kan ilmu kesehatan, ya, medis itu semuanya berkembang dengan dahsyat. Gitu. Ya, apa yang dulu itu sulit sekarang gampang. Tapi nyatanya apa? Kayaknya virusnya itu lebih pintar dari manusia. Begitu ini kan vaksinnya corona itu belum ketemu. Ada yang bilang sudah ketemu katanya. Tapi begitu ketemu nanti ada muncul lagi. Ya karena virusnya bermutasi gitu. Berkembang lagi. Ayo menang dah manusia. Sehingga ada ceritanya para medis itu, orang-orang yang bergerak di situ nganggur. Nanti akan ketemu penyakit lagi, ada penyakit yang baru lagi. Nah inilah manusia dengan segala usahanya memenuhi kebutuhan manusia sendiri gagal. Ya, pertanian, medis, semuanya gagal. Itulah manusia, keterbatasan manusia. Tetapi di dalam Yesus Kristus, tersedia semua kebutuhan jasmani kita. Percayalah. Gitu. Dalam Matius 6 itu ayat 31 dan 30 sampai 33. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan manusia mau cari, berusaha.
Ya, cari makan, minum, pakai. Lalu cari yang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, termasuk kesehatan tadi, tempat tinggal. Semua dicari, kata oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tuh, apakah orang-orang yang sudah mengenal Allah tidak perlu cari? Oh, perlu juga. Tapi kita bisa menempatkan prioritas apa dalam hidup kita. Apa kita mau cari duit seperti mereka, cari semua yang kita butuhkan seperti mereka? Ya, tapi ada tapinya. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang membedakan. Bekerja, ya. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus harus bekerja. Kita juga harus bekerja. Kalau mereka bekerja dengan rajin, kita juga harus dengan rajin. Jangan berpikir begini, kan saya anaknya bapak. Ya, bapak itu kan maha kaya. Dia akan pelihara saya. Jadi tidak usah bekerja dengan rajin, dengan susah lah, tidak usah lah. Kalau mau misalnya buka toko, ya kalau orang yang tidak percaya Tuhan itu buka toko dari jam 6, saya nanti ajak jam 8, jam 9 gitu. Ya buat apa cari apa uang karena bapak kita kaya gitu. Oh enggak begitu kan? Atau kita berdalih gitu kan, carilah dulu kerajaan Allah katanya. Kalau kita doa dulu, ya enggak usah buka, kita doa dulu. Nanti urusan itu nanti Tuhan. Ya, ada benarnya, tapi kadang-kadang kita menerapkan ayat ini dengan cara yang salah gitu. Kalau dicarilah dulu kerajaan Allah bukan berarti kita ibadah dulu nanti baru buka toko. Itu penerapan yang menurut saya cetek gitu. Ya, bukan itu, tapi cari dulu kerajaan Allah itu artinya menempatkan Tuhan. Menempatkan Tuhan dan kehendaknya itu pada posisi yang paling baik dalam hidup kita. Menempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik dalam hidupmu. Dan itu tidak mudah. Ya kalau tadi diterapkan, cari dulu kerajaan Allah. Saya ke gereja dulu nanti setelah itu buka toko. Gampang itu. Ya gampang. Tapi menempatkan Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya itu dalam hidup kita pada posisi yang paling baik, itu sangat sulit. Kenapa? Karena berarti semua yang Tuhan mau, semua yang Tuhan kehendaki, semua yang Tuhan ingin dalam hidup kita itu, kita harus bilang iya Tuhan. Nah, ini kan masalah kan? Ya kok cuma ke gereja, berdoa dulu, belum buka toko, berdoa dulu, itu gak gampang. Tapi kalau menempatkan kerajaan Allah, menempatkan Tuhan dengan segala kebenaran, mencari kehendaknya dan melakukan kehendaknya, itu yang sulit. Itu yang sulit. Ya, ketika kita harus bekerja, bekerjalah dengan jujur. Ya, ketika dunia menawarkan sesuatu yang tidak jujur, kita harus bilang tidak. Ini kan sulit ini. Ya, padahal kan bisnis kita itu semuanya tidak jujur gitu. Kita suruh jujur. Nah, ini kan masalah lagi gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengatakan tadi kalau pengertiannya hanya berdoa dulu, ibadah dulu baru buka toko, baru bekerja, itu gampang. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan menempatkan kehendak Tuhan, menempatkan Tuhan dengan segala kebenarannya itu pada posisi yang terbaik dalam hidup kita, kita harus bilang iya, apapun yang dikehendaki Tuhan, itu baru masalah. Tapi percayalah seperti yang Tuhan janjikan tadi. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai, itu semua Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi menempatkan Tuhan pada posisi yang paling baik dalam hidup kita. Kita harus mengatakan iya kepada segala kehendaknya. Itu yang membedakan kita dengan dunia. Kalau dunia mencari
dengan giat. Pagi jadi malam, malam jadi pagi katanya. Kita boleh saja. Ya, tapi kalau kita itu tidak taat kepada kehendak Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kita akan kerja keras seperti Adam, tapi yang dihasilkan adalah semak duri. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik dalam hidup ini, mencari kehendaknya, mencari kebenarannya, lebih dahulu menempatkan dia pada posisi yang paling baik. Percayalah, hidup ini akan jadi ringan. Cari duit, cari kehidupan dalam dunia, kesehatan kita, semua dijamin karena ayat tadi mengatakan semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi balik sore hari ini, pada saat ini, ya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan dia, ini yang paling penting, jadi Tuhan dalam hidup kita. Yang kita akan mengatakan iya kepada segala kehendaknya. Kita akan mengatakan Tuhan benar apa yang kau katakan dan aku mau taat. Mungkin kita banyak kelemahan untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Tapi mari kita percaya ketika kita mengatakan aku serahkan hidupku kepadamu, kuatkan aku. Maka kita akan mampu menempatkan Tuhan itu pada posisi yang paling baik dalam hidup kita. Maka keselamatan itu Tuhan jamin sudah. Damai sejahtera akan memenuhi hati kita ketika kita memelihara ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Dan semua kebutuhan jasmani kita selama kita hidup dalam dunia Tuhan jamin. Itu sebabnya sekali lagi mari kita cari dulu kerajaan Allah. Tempatkan Tuhan pada posisi yang paling baik dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita butuhkan Tuhan akan limpahkan, ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita nyanyi, ku pandang salibmu. Kita naikkan pujian ini bahwa Tuhanlah karunia terbesar. Tuhanlah karunia yang paling istimewa dalam hidup kita. Maka jadikan dia benar-benar Tuhan yang utama dalam hidup kita. Karena dialah yang terbesar. Dialah Tuhan yang benar-benar pemberian yang sungguh luar biasa bagi kita. Setia
ada di sini hari ini untuk mengenang Dia. Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita ada tubuh Kristus yang sudah dipecahkan. Ada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Kalau kita ada di sini hari ini, jangan kita pulang dengan sia-sia. Mari gunakan saat-saat ini kita mengingat Dia. Kita mau ingat Yesus yang telah mati untuk kita. Mari kita bersyukur untuk tubuh yang telah dipecahkan ini. Kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang telah Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu, bahwa Engkau mati dan menyelesaikan semua masalah kami. Masalah hubungan dengan Engkau. Masalah damai sejahtera dalam hati kami. Bahkan masalah kehidupan dalam dunia hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih dan hari ini kami mengenang Engkau yang telah berkorban bagi kami. Engkau telah yang berkorban bagi kami. Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu dipecahkan bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat bagi kami adalah sesuatu yang begitu besar. Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu ya Bapa. Biar Engkau memberkati kami sore hari ini ya Tuhan. Apa yang kami lakukan di hadapan-Mu, akan Kau jadikan ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat kami mengingat Engkau, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami lagi. Engkau menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur. Dia pecah-pecahkan roti itu. Dia berikan kepada murid-muridnya. Sambil ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Mari bersyukur untuk cawan ini. Yang adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Kami percaya Bapa berkat-Mu atas cawan ini juga ya Tuhan. Kami mengingat kematian-Mu yang begitu besar bagi kami. Darah-Mu telah Kau curahkan bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Kau telah membuka jalan ke surga itu bagi kami. Oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kekuatan itu akan kami miliki lagi. Engkau memperbarui lagi Tuhan iman kami. Memperbarui lagi kenangan kami akan Engkau. Sehingga kami terus akan berjalan mengiring Tuhan dalam kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan. Yesus mengambil cawan itu. Dia mengucap berkat. Diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Apa di tangan kita hari ini? Adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Untuk kasih setia Tuhan
yang telah menyertai kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang memberkati kami. Terima kasih untuk persekutuan dengan darah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa dan menyerahkan diri kita. Kita akan mengucapkan berkat bagi Indonesia hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada hadirat Tuhan yang bekerja di seluruh Indonesia. Diberkatilah presiden dan pemimpin-pemimpin negeri ini. Diberkatilah segala usaha untuk menanggulangi virus corona. Diberkatilah semua para medis yang sedang bekerja untuk menanggulangi semua. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Dihindarkanlah dari semua wabah penyakit. Dalam nama Yesus Kristus turun berkat atas kita semua. Bapak, kami bersyukur kepadamu. Kekuatan-Mu ya Tuhan melimpah atas kami semua. Malam hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau terus bekerja memberkati seluruh ya Tuhan negeri ini. Memberkati seluruh daerah Probolinggo ini. Para pemimpin kami berkatilah mereka. Kami berdoa untuk masalah yang sedang kami hadapi. Pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka. Usaha mata pencarian kami semua. Berkatilah Bapa. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh. Dalam keadaan apapun. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menopang kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sedang bergumul dalam sakit ya Tuhan. Supaya mereka dikuatkan terus. Tuhan tolong mereka yang menghadapi pergumulan rumah tangga. Pergumulan ekonomi. Tuhan membela kami. Karena kami adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami. Keluarga kami. Dan apapun yang akan kami kerjakan dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan lewat hidup ini. Pakai kami di mana kami ada. Agar kami terus menjadi berkat. Segala hormat bagi-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami. Dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan. Turunlah atas-Mu semua. Baiknya di sini maupun di rumah masing-masing. Turun berkat atas-Mu. Berkat dari Bapa itu melimpah dalam hidup-Mu. Kekuatannya menjagai Engkau. Yesus Kristus. Tabib di atas segala tabib. Menjagai Engkau dari semua virus. Dan semua bawah penyakit ini. Dan Roh Kudus terus menuntun. Memberkati. Memakai Engkau semua. Untuk menjadi berkat dimanapun Engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.